kamu apa itu koloid? Koloid adalah campuran yang fasenya antara homogen dan heterogen, atau dapat diartikan, koloid adalah fase peralihan dari campuran homogen menjadi campuran heterogen. Lalu, apa saja perbedaan larutan, koloid, dan suspensi? Perhatikan tabel berikut. Larutan memiliki satu fase, sedangkan koloid memiliki dua fase. Suspensi memiliki dua fase pula. Pada larutan, bentuk campurannya adalah homogen, sedangkan pada koloid, bentuk campurannya adalah antara homogen dan heterogen. Pada suspensi, bentuk campurannya adalah heterogen. Diameter larutan kurang dari 1 nanometer, sedangkan diameter koloid lebih dari 1 nanometer namun kurang dari 100 nanometer. Sedangkan diameter dari suspensi lebih dari 100 nanometer. Larutan tidak dapat disaring, sedangkan koloid tidak dapat disaring dengan penyaring biasa. Sedangkan suspensi dapat disaring. Jika didiamkan, larutan tidak terpisah dan stabil. Koloid jika didiamkan tidak terpisah dan pada umumnya stabil. Sedangkan suspensi jika didiamkan terpisah atau mengendap dan tidak stabil. Koloid dikelompokkan berdasarkan kombinasi fase terdispersi dan medium pendispersi. Koloid yang zat terdispersinya berwujud padat disebut sol. Koloid yang zat terdispersinya berwujud cair disebut emulsi. Sedangkan koloid yang zat terdispersinya berwujud gas disebut buih. Untuk fase pendispersi padat dan fase terdispersi padat, koloidnya berupa sol padat, contohnya kaca dan baja. Untuk fase pendispersi cair dan fase terdispersi padat, koloidnya berupa sol, contohnya tinta dan cat. Untuk fase pendispersi gas dan fase terdispersi padat, koloidnya berupa aerosol padat, contohnya debu dan asap. Untuk fase pendispersi padat dan fase terdispersi cair, koloidnya berupa emulsi padat atau gel, contohnya mentega, keju, dan jelly. Untuk fase pendispersi cair dan fase terdispersi cair, koloidnya berupa emulsi, contohnya susu, es krim, dan santan. Untuk fase pendispersi gas dan fase pendispersi cair, koloidnya berupa aerosol cair, contohnya awan dan kabut. Untuk fase pendispersi padat dan fase terdispersi gas, koloidnya berupa busa padat, contohnya batu apung dan styrofoam. Untuk fase pendispersi cair dan fase terdispersi gas, koloidnya berupa busa cair atau buih, contohnya buih sabun dan krim kopi. Sifat-sifat koloid antara lain efek Tyndall, gerak Brom, adsorpsi, bermuatan, koagulasi, dan koloid pelindung. Yang pertama, efek Tyndall. Apa itu efek Tyndall? Perhatikan ilustrasi berikut. Apa yang dapat kamu pahami dari ilustrasi tadi? Pada larutan gula, berkas sinar dari senter tidak dihamburkan, namun langsung menembus ke bagian lain dari gelas. Hal ini disebabkan oleh ukuran molekul-molekul larutan yang sangat kecil, sehingga berkas sinar tidak dapat dihamburkan. Sedangkan pada susu yang merupakan koloid, berkas sinar dihamburkan ke segala arah karena ukuran partikel koloid memungkinkan sinar dapat dipantulkan. Sedangkan pada suspensi berupa campuran air dan bubuk kopi, berkas sinar tertahan sehingga tidak ada sinar yang diteruskan.
Hal ini disebabkan oleh ukuran partikel suspensi yang terlalu besar dan tidak memungkinkan untuk memantulkan sinar dari senter. Jadi, efek tindal adalah gejala penghamburan sinar yang disebabkan oleh partikel koloid. Efek tindal juga dapat menjelaskan mengapa langit berwarna biru pada siang hari dan berwarna jingga pada saat matahari terbit atau terbenam. Sifat koloid selanjutnya adalah gerak Brown. Apa yang kamu ketahui tentang gerak Brown? Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, gerak Brown adalah gerakan zigzag dari partikel koloid secara terus-menerus dengan arah sembarang. Gerak Brown diakibatkan oleh tumbukan antara partikel-partikel koloid dengan molekul-molekul pendispersinya. Tumbukan yang terjadi tidak seimbang karena ukuran partikel yang kecil, sehingga arah gerakan partikel berubah-ubah dan tidak menentu atau disebut dengan zigzag. Gerak Brown inilah yang menyebabkan koloid bersifat stabil. Gerak Brown dipengaruhi oleh ukuran partikel dan suhu. Semakin kecil ukuran partikel-partikel koloid, gerak Brown-nya semakin cepat dan sebaliknya. Serta semakin tinggi suhu koloid, gerak Brown-nya semakin cepat pula. Begitupun sebaliknya. Selanjutnya, sifat koloid adsorpsi. Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, adsorpsi adalah penyerapan partikel oleh permukaan zat. Hal ini terjadi karena koloid memiliki luas permukaan yang besar, sehingga dapat dengan mudah menyerap partikel-partikel lain. Sifat koloid selanjutnya bermuatan. Perhatikan ilustrasi berikut. Ternyata koloid itu memiliki muatan loh. Hal ini disebabkan penyerapan ion pada permukaan partikel koloid mengakibatkan partikel koloid bermuatan listrik. Muatan listrik yang mungkin dimiliki koloid adalah muatan positif dan muatan negatif. Kita dapat mengetahui muatan koloid melalui cara elektroforesis, yaitu teknik pemisahan yang memanfaatkan medan listrik. Alat ini bekerja berdasarkan kemampuan suatu partikel yang bermuatan listrik bergerak dalam medan listrik. Selanjutnya, sifat koagulasi. Kita tahu bahwa koloid itu stabil kan? Lalu, bagaimana jika kestabilan koloid dihilangkan? Perhatikan ilustrasi berikut. Jadi, kestabilan koloid akan hilang jika muatannya dinetralkan. Peristiwa penghilangan kestabilan koloid disebut koagulasi. Ada dua cara untuk menghilangkan kestabilan koloid, yaitu dengan menambahkan zat elektrolit yang muatannya berbeda atau menambahkan koloid yang muatannya berbeda. Sifat koloid yang terakhir adalah koloid pelindung. Perhatikan ilustrasi berikut. Koloid pelindung
adalah koloid yang ditambahkan ke dalam suatu koloid lain agar koloid tersebut tetap stabil. Koloid pelindung ini akan membungkus partikel koloid yang dilindungi untuk menjaga kestabilannya. Koloid pelindung sering digunakan pada sistem koloid emulsi. Koloid pelindung yang menstabilkan emulsi disebut emulgator atau zat pengemulsi.